94.9 Good News FM, Good News for the Family. Yes, ini masih menemani Good News Family semua sampai dengan saat ini dan seperti janji saya tadi ya bakalan ada ingatan baik bersama Cici Linda. And now sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama siapa dulu. Cici Linda apa kabar? Halo semuanya, Good News Family, apa kabar? Luar biasa pasti. Dan menanti-nantikan nih kalau ingatan baik bolong dikit nanti bakal kok nggak ada ingatan baik gitu ya. Rupanya ingatan baik sudah diingat dengan sangat baik oleh Gunjus Family. Udah berjalan selama 3 tahun nggak kerasa banget bersyukur dari yang Ya, awalnya cuman iseng lalu banyak sekali narasumber luar biasa yang memberkati di sini. And now spesial juga Cik Linda kita ketemu terus ya di gereja lokal kami bareng-bareng pelayanan di sana. Tapi jarang bisa ketemu karena memang baru sekarang waktunya ya. Well, again thank you buat Cilinda udah sediaan waktu buat memberkati kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa selalu ada tuh. Terima kasih, duh. Maaf ini ada beberapa yang belum dijawab. Nanti ini bacain ya. Gak langsung di itu ada Pak Pandan Budi, Pak Lastio siap nanti diputerin requestnya ya. Ini mau fokus ini ke yes. Ingatan baik. Ini sebelumnya nih ya sebentar. Iya, udah menyapa Cilinda dan em, perkenalan dikit nih. Cilinda mungkin dulu perjalanannya segala macam boleh dibagikan profil sedikit lah ya. Katanya biar kenal. Meskipun mungkin beberapa yang bersama dengan kita udah kenal, tapi better untuk kita kenal lebih dekat dengan Cilinda nih. Silakan. ya. Eh, Shalom, nama saya Linda. Mhm. Mungkin lebih dikenal dengan Linda Babe gitu ya. Iya bener, Istri, Linda Babe. istrinya Makanya Babe. disebutnya maknya beliau. Nyak Iya, Linda ya. dipanggil Mm-mm, maknya, mm-mm, panggil Cici Linda. mm-mm, Eh, Pelayanan saya selama ini mm-mm, kalau di GBI Gajah Mada dimulai dari BCM ya, jadi mm-mm, penari gitu. mm-mm, mm-mm, Terus terakhir saya membantu suami saya di Departemen Pemuritan, di mm-mm, SPY, mm-mm, MOU, parenting gitu mm-mm, ya. Tuh, ya segitu. Anak saya dua, mm-mm, cewek-cewek, udah besar-besar, udah dewasa-dewasa ya. Satu mm-mm, udah kerja, mm-mm. Cici pelayanan di Epic, eh, Iva sekarang ini lagi kuliah, dia pelayanan di BCM juga sebagai dancer. Oke, Gitu. by the way, Cice asalnya dari mana sih? Aslinya sih dari Salatiga. Oke. Dari Salatiga terus diajak Babe pindah Semarang. Mm-mm, Mungkin hampir 20 tahun lalu, ini 15 tahun mungkin, mm-mm. belasan lah, masih belasan tahun yang lalu. Oke, well, itu dia ya. Buat Green Somli, kalau nanti lihat sosok beliau ya, disapa aja. Iya. Karena ada behind the scene yang luar biasa nih baru-baru ini gitu ya. Dan mungkin boleh diceritain sedikit bagaimana perjalanan iman Cece Linda dimulai dan bagaimana perjalanan itu membentuk iman Cece hingga hari ini ya. Iya. Langsung haleluya puji Tuhan gitu atau memang dari keluarga yang belum mengenal Tuhan? Ya, saya memang lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Mhm, Tapi waktu itu papi saya yang masih belum, istilahnya masih Kristen-Kristenan gitu lah ya. mhm, mhm, Jadi masih suka yang marah gitu-gitu. mhm, Terus saya mulai pelayanan tamborin itu waktu umur saya masih SD kayaknya. mhm. SD berarti sekarang saya umur 50 tahun, berarti kemungkinan sudah dapat 40 tahun yang 40. lalu. Mhm, mhm. Ya itu saya pelayanan Wow. nari terus gitu. Mhm. Ya, nari, Nari nari Batuan. Oke, tapi mulai kenal and siapa Tuhan yang disembah gitu mulai kapan nih, Cece? waktu saya ikut Teen, retret. teen? Alright. Ikut Teen. retret, saya merasa dijamah Tuhan gitu ya. Mm-mm, Terus saya sungguh-sungguh, terus saya pengen pelayanan, memberi hidup saya mm-mm. seutuhnya, ceritanya semuanya buat Tuhan gitu. Apa aja yang Usia bisa saya, usia SMA, SMP atau SMP kayaknya. SMP? Wow, oke. Masih Great ya SMP, kalau iya.
Rata-rata Itu emang tin itu mudah banget kencang. ditouch Tuhan Iya. ya. Ya Mm-mm. kan Mm-mm. SMP, saya ingat juga SMP itu wah berapi-api. Ada surutnya, tetapi kemudian karena recall di waktu pertama kali Tuhan calling ya, jadi ingat lagi betapa Tuhan itu memanggil dengan spesifik gitu ya. Heeh. Oke. Selalu setia aja terus nanti Tuhan bawa terus kan. Mm-mm. Setelah ngelakuin yang ini nanti Tuhan percayakan yang ini, percayakan yang Yes, ini lagi, terus naik terus gitu. Terus naik setia terus. aja. Iya. Ya, mujizatnya juga naik nih by the way kemarin. Ini Prosesnya juga mungkin iya, yang kita pengen skip dari perjalanan iman atau spiritual journey adalah begini. Ketika ada sesuatu, ada badai yang wus gitu, kenceng banget nih how to-nya ini. By the way, saya minta tolong Cici Linda untuk bersaksi nih karena beberapa waktu yang lalu sempat ngalamin sesuatu yang menyesakan. Badainya tuh sangat kenceng karena memang badai. prosesnya yang tadi sempat dimention sama Cilinda kan Iya, bahwa ya setia terus. Nah, kesetiaan ini nggak bisa lewat begitu saja, pasti akan di-upgrade supaya progresnya muncul nih. Nah, iya, silakan nih, Cece mungkin boleh ceritakan sedikit momen atau kronologis ketika eh, pertama kali menerima diagnosis yang kemarin ini. iya, By the way, Cece sempat sakit nih, Gus Aulia. Silakan, iya. Linda. Jadi saya waktu didiagnosis kanker paru stadium 4A. Pada Tiba-tiba, awalnya seperti apa nih, Cece? nah awalnya Ininya. dimulai dari saya itu batuk terus gitu, Mm-mm. batuk terus. Tapi saya pikir awal nanti seperti yang lalu-lalu ya, nanti kalau batuk, kalau imun saya eh, perubahan Baik. cuacanya sudah Mm-mm. membaik, nanti saya kan berhenti batuknya gitu. Itu di Dan hari di bulan apa nih, Celinda? Bulan Juni kayaknya. Juni 2024 ya. Iya, Wow. Hmm. 25. Oh iya ya, 25, 2020. Aduh, ini 26 ya. 2025. Iya, Oke, terus well. Iva bilang, ayo Tomah periksa ke dokter yang benar. Jadi saya sebenarnya sudah periksa dokter, Mhm, tapi diobati sembuh, nanti kambuh lagi gitu. Terus mhm, akhirnya saya periksa ke dokter Pujo gitu, dokter apa penyakit mhm, dalam. mhm, Di USG, terus dibilang katanya ada cairan di paru-paru saya sebelah kanan gitu. Terus mhm, saya disuruh apa torak mhm. apa apa namanya ronsen torak gitu. Yes. Mhm, Terus, nah menurut prosedur kedokteran sih memang kalau udah batuk 2 minggu tidak sembuh-sembuh, terus eh, ada apa ya bayangan putihnya di mhm, paru-paru gitu, ada flek gitu. Terus itu bisa kemungkinan itu karena TBC gitu. mhm, Jadi saya dikasih obat TBC gitu. Begitu begitu apa? Maaf, start. mhm. Belum tak silent. Oke. Begitu Mhm, tahu, duh, gitu tuh langsung saya drop gitu, langsung mhm, wah langsung dia kan bener kan saya mhm, cuma males gitu mesti saya harus menjalin pengobatan bolak-balik ke rumah sakit udah langsung ada di pikiran saya gitu mhm, dan benar terus saya dikasih obat TB enggak saya merasa enggak semakin membaik gitu mhm. jadi saya makin merosot dari berat badan yang 63 terus turun sampai terakhir 49 aja jadi kurus sekali gitu udah kayak Mhm. tengkorak gitu. Kurus sekali terus minum obat itu saya nggak membaik demam tuh yang dari pertama cuman sehari 1 kali jadi 2 kali tambah jadi 3 kali jadi 4 kali gitu jadi sehari saya bisa demam 4 kali tergantung sama paracetamol gitu terus Mhm. kata dokter itu karena ada peradangan di dalam gitu Mhm. dan terus memproduksi cairan nah Mhm. kok dokter Pujo bilang kok ini kok nggak membaik saya dirujuk ke dokter paru gitu Mhm. dan perut saya sudah besar mulai membesar gitu ya perutnya Mhm. membesar karena isinya cairan terus Mhm. gitu terus harusnya yang cairan itu diserap sama tubuh kalau orang normal Mhm. jadi karena udah imunnya turun
karena ya itu mungkin kepikiran kayak ya, Ya, betul. drop gitu ya, Mm-mm. pikiran terus makin drop, saya imun saya turun, terus eh, mau makin besar gitu, terus saya mondok pertama sekali penuh sesek kan, udah mulai sesek gitu, ngap gitu, saya sudah mulai pakai kursi roda, nggak bisa, udah Mhm. nggak kuat untuk jalan Mhm. jauh gitu ya. Terus saya dirujuk, saya sudah merasa ini kayaknya nggak cuma sekedar TB, cuman perasaan saya sih, Mm-mm. kan saya nggak cerita ke siapa-siapa, udah Ya, tak simpen aja sendiri gitu. So rasanya tuh takut yang bener-bener ya. takut, orang kayak mau mati ini Tuhan, mau aku mau mati ini ya, aku mau mati gitu. Terus rasanya menakutkan sekali, terus sampai akhirnya saya suatu kali saya tidak kuat, saya dibawa ke UGD, Mhm. terus saya di mondok, waktu itu mondok Ya. diambil cairannya, Mhm. jadi ditusuk di bagian paru-paru belakang itu, di Mhm. kanan gitu, ditusuk diambil cairan gitu. Itu rasanya takut sekali ya. Terus pertama kali saya mondok juga malam-malam, setiap malam tuh saya ngerasa kesepian sendirian gitu ya kan. Ya ada suami saya yang nungguin Ya. terus gitu Ya. kan, tapi kan tetap dia butuh istirahat juga. Yes. Jadi ya di waktu itu saya seperti diserang gitu loh. Ayo Mhm. gue, habis ini gue mati gue, Mhm. habis ini gue sendiri, kamu sendirian gitu. Tapi Tuhan selalu, Tuhan kuatkan, enggak, kamu tuh enggak sendirian, aku ada selalu bersama dengan kamu. Perangnya di pikiran pastinya ya. Mm-mm, mm-mm. Mhm. Terus banyak yang menyarankan, Yogyakarta juga banyak itu dengerin dengerin firman kan, dengerin apa, puji-pujian gitu ya. Itu sangat 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 membantu sekali. Terus saya Mhm. mengalahkan ketakutan saya gitu. Oke. Terus Yes. makin hari karena makin besar tuh saya akhirnya dipindah Mhm. perawatan ke rumah sakit yang lain gitu ya. Mhm. Di Mhm. sana yang lebih komplit istilahnya, Mhm. eh, dicek sampai Peralatannya ya. Mhm. CT Mhm. scan segala. Mhm. Mhm. Terus akhirnya sampai saya dibiopsi. Mhm. Itu benar-benar pengalaman kalau mengerikan. Buat Ini saya yang nanti takut. diceritain ya Kak, Cek ya. Eh, eh, Oke, itu sedikit tentang itu, tapi akan banyak yang diceritakan. Karena ini, sebagai seorang pelayan dancer nih, bagaimana em, pergumulan batin Cici Linda waktu itu, ketika yang biasanya tuh tubuh kan dipakai untuk memuliakan Tuhan, buat nari ya. Tadi iya. dimention sama Cici Linda sempat bilang kayak udah puluhan tahun, 40 tahun lebih ya dari usia SD itu udah pelayanan gitu ya. Terus harus menghadapi sakit yang well serius seperti itu. Bagaimana memandang kejadian ini pada awalnya? Mungkin boleh ceritain. Karena saya percaya Good News Only ada hal serupa. Meskipun mungkin tidak sama, tapi serupa. Respon iman dan bagaimana memandang situasi ini. Gimana sih Cici Linda kayak yang sempat dalam tanda kutip ngolok-ngolok gitu gak sih? Atau gimana saya Nyalain begini, duluan gitu eh, maksudnya. nyalain mungkin nggak? Atau kayak Ah, membawa persembahan saya kan begini-begini sempat begitu nggak sih Cici Linda? Mungkin boleh ceritain. iya, ngerasanya, loh kok aku nggak bisa lagi yang ngeliat mereka pelayanan di Natal kemarin aja, Hmm. rasanya kok aku nggak ada sama mereka, nggak bareng-bareng lagi sama mereka gitu. Cuman Tuhan, semua ada musimnya, semua ada waktunya gitu. Jadi Mhm. ya Tuhan punya pekerjaan ladang pelayanan lain yang harus saya lakukan gitu. Oke. Tapi memandang kejadian ini seperti apa? Apakah ada harus ya saya sakit begini atau kok saya sakit pernah sempat mikir gitu nggak? Eh, Kalau mikirnya tuh setelah itu, setelah mulai membaik gitu ya, saya mikir Mm-mm. pasti ada proses Tuhan yang baik gitu dari setiap Mm-mm. setiap masalah yang saya hadapi, Setelah termasuk membaik ya. Tapi uh, waktu menjalani, dalam artian waktu menjalani pengobatan ya. Karena ini kan tadi dipindah dari serius kan awalnya begini terus kemudian dipikir lebih serius tapi dipikir sendiri kan. Nggak berani sharing tapi mungkin memang iya, takut untuk nyusahin
suami atau anak gitu Iya, bikin mereka iya, sedih gitu ya. iya, Mungkin mikirnya apa? kayak Boleh gitu. diceritain? Mikirnya Iya, seperti itu ya. Mm-mm. iya. Terus Mm-mm. waktu begitu eh, di biopsi kan Mm-mm. diambil jaringannya itu Ya. ada Mm-mm. kista. Terus dicek-cek itu ya itu juga lama itu Mm-mm. setiap momen itu ada prosesnya Tuhan masing-masing gitu. Nah, Bener-bener ini yang boleh bener-bener diceritain nih. iya gimana bergantung sama Tuhan Mm-mm. bener-bener udah dari awal saya berdoa Tuhan ini aku sakit aku minta kau kirimkan aku dokter yang terbaik perawatan yang terbaik obat yang terbaik itu dari awal sudah gitu Mm-mm. jadi Mm-mm. ketika dibilang aduh kok sakitnya kok nggak main-main kayaknya Mm-mm. serius gitu. Serius. Mm-mm. Iya terus saya Tuhan saya berserahlah sama engkau gitu terus, Mm-mm. jadi ketika dibilang suami saya akhirnya sampai pada akhirnya eh, hasilnya itu keluar ini penyakit apa gitu Mm-mm. itu tuh eh, suami saya dipanggil dokter tuh Mm-mm. dia sudah nggak berani mau sebentar skipping. Eh, dia nggak berani ngomong ke saya gitu tapi Mm-mm. ketika dokter ngomong saya kalau saya didiagnosis kena kanker paru stadium 4 itu saya sudah ya ya wis mau gimana ya udah ayo Tuhan jajalin sama-sama terus Mm-mm. tiap hari saya juga dikuatkan bahwa apa Tuhan tuh mau kerja sembuh-sembuh gitu ya. Mm-mm. Tuhan mau kerja apa kamu kan nerima mukjizat kesembuhan gitu. Pokoknya Mm-mm. Cece itu sembuh, Cece sembuh. Mm-mm. Banyak yang Sempat bilang ada keyakinan begitu ya? iya ada diyakinkan Diyakinkan ya? diyakinkan Iya. terus gitu terus terus Oke. bilang kenyataan harus tunduk pada kebenaran gitu. Nah Right. kebenarannya adalah itu yang saya dapat itu yang bilur-bilur tuh loh. Tar, Mm-mm. Mm-mm. Yeremia. ayatnya yang di 1 Petrus yang satu Oke. Petrus 2 Mm. ayat 24. Ia Mhm. sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah itu Mhm. saya Ya. pegang terus bilang, pokoknya kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Dokter Yes. mau bilang apa, divonis apa, Mm-mm. kebenarannya bahwa aku sudah sembuh gitu. Nah, Mhm. yang saya selalu saya imani bahwa oleh bilur-bilur pada bilur-bilur Yesus yang ditanggung Yesus itu kan sudah beribu-ribu tahun yang lalu dan Yes. sekarang Mm-mm. berarti aku tuh benar-benar sudah sembuh. Kenapa? Tapi kenapa harus proses ini supaya untuk membentuk saya untuk membuat saya semakin mengenal Tuhan, Yes. kuasanya, kesetiaannya, bahwa dia tidak pernah meninggalkan saya. Itu juga di yang saya dapat juga ayatnya itu di Mm-mm. Ibrani 15 ayat 3. Mm-mm. Aku Mm-mm. sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar-benar Tuhan tuh selalu ada di setiap momen Yes. apa treatment saya gitu. Mm-mm. Dia tahu banget kalau saya itu penakut sekali. Tapi Iya. nggak tahu kenapa mujizat satu demi satu mujizatnya tuh nggak cuma mujizat kesembuhan, Iya. tapi mujizat saya mendapat ketenangan gitu. Saya Iya. heran heran sekali saya tuh Mm-mm. nggak ngerti kok bisa tenang aja ya udah dia harus Oke, jalan puji iya Tuhan. Yes. jalani periksa ini nunggu apa eh, analisa apa dokter tuh bilang apa nunggu obat jadi selama ini saya enggak sebelum hasilnya keluar itu saya enggak Mm-mm. dikasih obat yang khusus untuk paru-parunya ya udah cuman paracetamol karena belum tahu obat yang cocok apa karena sudah pernah dicoba dikasih obat yang kanker untuk kanker paru yang umum pada umumnya diberikan itu juga nggak ngefeknya nggak terlalu banyak gitu itu kami harus beli sendiri obatnya dan sangat-sangat mahal itu tapi Tuhan cukupkan gitu Tuhan kirimkan malaikat-malaikat untuk memberkati kami untuk mencukupkan itu ya ampun sekali telan itu 1 juta itu rasanya dan That. udah biayanya mahal dapatnya susah. Jadi ketika Mm-mm. obat enggak boleh obat itu enggak boleh berhenti, Mhm. enggak sampai enggak boleh putus.
Dan ketika itu pernah suatu kali obatnya udah habis, Hmm. tapi di apoteknya nggak ada gitu. Ya. Jadi Tuhan, aku berserah wis Tuhan, Hmm. eh, waktumu yang terbaik gitu. Kalau sampai aku harus minum obat, pasti obat itu ada. Hmm. Bener, waktunya hari itu malamnya saya harus minum obat. Siang itu Babe ditelepon, Pak, obatnya sudah ada. Wah, rasanya itu kami, wah, gitu ya, lega banget gitu. Yes, yes. Terus Mhm. akhirnya udah minum obat itu, terus hasilnya keluar kalau saya ternyata jenis parunya, kankernya itu adalah ALK plus, yang itu sangat itu langka gitu, Mhm. kanker langka. Nah, terus saya dirujuk lagi ke dokter yang lain yang bisa mengeluarkan resep itu. Mhm. Bukan, karena kan semua lewat BPJS gitu ya. Yes. Mhm. Bersyukur BPJS ada BPJS. Jadi Mhm. selama Mhm. ini saya benar-benar nggak bayar apa-apa, semua lewat BPJS gitu. Oke, ya, Terus, ini dalam masa sakit ya, dan bagaimana Tuhan menopang tadi rupanya udah dijawab ya. Tuhan menopang iman Cece secara pribadi dari hari ke hari itu tadi dengan ketenangan ya. mm-mm, iya, Yes. Karena itu yang awalnya kan paling. ngebayangin aja sudah ribet ya. Sakit nanti Bayangin bakal masuk rumah begini, sakit. iya masuk keluar masuk, terus nunggu obat itu. Tapi ternyata waktu ngelewatin dari hari ke harinya Iya, iya sedemikian. benar. Pun Iya sampai dengan itu, diagnosis terakhir kanker parunya langka ya, iya, ALK. Oke, ya, mungkin bisa dibagiin seperti apa sih, ya. Cece? Ya setelah dikasih tahu jenis kankernya, terus kami kan dapat obatnya yang Mm-mm, memang harus untuk obat kanker itu. Itu mm-mm, bener-bener 3 hari setelah itu tuh semua yang demamnya, yang sesak nafasnya, yang sakit di bagian itu tuh satu-satu kayak sembuh gitu. Praise the Lord. Mm. Sampai ih, sedahsyat itu Tuhan pakai obat itu untuk menyembuhkan saya gitu ya. Bener-bener ya sampai terus apa, nafsu makan meningkat, jadi saya mulai kelihatan seger lagi gitu ya. Mhm, Sampai itu ya ampun, ini bener-bener mujizat Tuhan lagi. Dokternya sendiri aja yang dari agama lain ya bilang mm-mm. ini hidayah katanya gitu. Iya, 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 iya. Jadi sampai bener-bener signifikan sekali perubahannya dibanding Mhm. minum obat yang pertama itu yang Oke, Cici Linda mungkin bisa bagikan siapa dan bagaimana support system itu berperan di masa itu. oh, yang paling pertama pasti suami ya. Ya, Ya itu bener-bener. meskipun juga sedikit terseok-seok dengan Ah berbagai iya, rasa ya. ternyata setelah tunggu dia Babe cerita, segedong itu ya. habis cerita sering nangis karena Ya. apa, takut kehilangan kan gitu. Mm-mm. Dan support system pertama sih keluarga yang Ya. terutama dari suami saya, dari anak-anak gitu ya. Mereka luar biasa sekali jagain, rawat. Dan tentu saja proses lagi bahwa janji pernikahannya itu teruji di sini. Ya. Benar-benar teruji di Yes. situ. Iya, Mm-mm. anak-anak juga jadi apa, bisa handle rumah gitu ya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, yang handle anak-anak itu, si Jiva gitu. Wow. Jadi mereka kedewasaannya juga meningkat ya. Iya. Terus Tenang. orang-orang gereja sesama pelayan tuh ya Yes. ampun, tiap hari hampir Mm-mm. nggak kalau nggak ngechat datang ke rumah, Mm-mm. luar biasa itu Ya. ngerasain cintanya Tuhan tuh lewat kasih mereka gitu. Mereka Ya. termasuk poin datang ke support, Kalau saya tuh doain. kan agak-agak takut gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh janjian sama temen gitu ya. Yang gimana? Saya kok nggak dapat apa-apa ya. Itu pasti sembuh gitu di beberapa waktu. Saya nggak sedang menghibur karena saya nggak berani nengokin Cece gitu ya. Bukan, tetapi karena saya yakin aja. Satu, karena banyak yang harus dikerjakan. Saya ngobrol sama Yogi Susanto, biaya Pastor Bro gini, saya nggak dapet apa-apa, aku kayaknya pasti Tuhan sembuh. Aku juga Kak gitu. Dan bersyukur kesepakatan itu yang membuat iman saya tumbuh meskipun tidak semudah yang dilewatin sama yang menjalani ya, especially family ya, Babe Iya. dan juga Cici Linda. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan dari keyakinan iman kita ya, Mm-mm. Cici ya. Pakat semua. Mm-mm.
diajak Sepakat. suruh Yes. berdoa, yuk minta kesembuhan, minta Mm-mm. minta gitu. Udah. Mm-mm. Walaupun rasanya tuh nggak punya tenaga untuk minta itu loh, karena Mm-mm. untuk berdoa aja saya ngos-ngosan gitu. Jadi Mm-mm. cuma dalam hati, dan itu Yes. luar biasanya kasih Tuhan tuh itu. Kok Ya, kamu nggak perlu sehebat apapun ya, gitu. Itu udah perlu cuma iman yang bener-bener iman sebiji sesawi aja gitu. ya. Tuhan sanggup gitu. Nggak Tuhan sanggup. terucapkan juga kayaknya kalau Iya, kamu percaya aja gitu ya. iya, ya Jadi memang percaya. nggak semudah yang diomong sih Gun Somli ya. Kalau tanya Iya. detailnya dari yang menjalani itu mungkin luar biasa. Cuman yang keren yang saya tangkap dari yang disampaikan Cici Linda adalah bagaimana Tuhan menguatkan dari hari ke hari adalah ketenangan itu. Waduh, Mm-mm. ketenangan itu more than Bener, enough bener. buat kita yang Iya, lagi ngelewatin apapun. bener. Karena ketenangan itu yang menumbuhkan iman. Rasa takut kalau dipiara itu kan kadang mendorong iman keluar. Kita Mm-mm. jadi orang yang tidak beriman kan? Ya kan ya? Iya, Jadi kayak iya. ya, kok takut sih? Ya Imanku sekarang aja rasanya kedorong kayak begitu gitu. kan? Iya Iya, kan? Ya, ya, iya. ya. Garet. Jadi Ya udah sembuh. luar biasa. Jadi support sistemnya yang disebutin sama Cilina tadi Iya, banyak sekali. banyak Perannya kalau sangat disebut luar biasa. Mm-mm. banyak sekali. Boleh. Ada lagi yang itu Mm-mm. waktu itu yang sempat nyelentik saya gitu ya. Ya, Karena ha-ha. waktu itu saya Gimana? sempat takut mati, mati, takut Mm-mm. mati gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus saya ngechat Yoni kan, anak komsel saya Mm-mm. gitu. Ya, Dia seperti adik saya sendiri. ya, Dia bilang, ah nyoh aku takut ya aku mati lah, ngopo wedi, wah hidup mati punyanya Tuhan kata itulah. ya, Saya ya. sampai tersentak gitu, iya Haleluya. bener, Yes. bener bener. Mm-mm. Jadi itu Ya. yang menguatkan saya, ya udah dijalani aja hari demi hari. Mm-mm. Yes, emang itulah kehadiran Tuhan tuh akan yang membuat kita untuk berani hidup ya. Berani hidup dan berani mati juga. Tapi kalau harus menjalani hidup tuh bukan dengan nekat, tapi memang percaya Tuhan menyertai gitu ya. Ya, ya. Oke, momen yang menjadi titik balik ketika Cece mulai melihat tanda-tanda mujizat Tuhan dan kembali berharap, mungkin boleh diceritain. Harapannya kan udah penuh, imannya juga sangat kuat. Momen seperti apa? Waktu di mana dan bagaimana? Mungkin boleh Itu diceritain. waktu mulai sejak minum obat yang Mm-mm, seharusnya itu, mm-mm, obat itu namanya obat apa ini, mhm. Alesensa. Sejak minum Adolescence. Alesensa itu Oke. minumnya 2 kali, tapi Mhm, empat di pagi hari dan 4 di malam gitu. mm-mm. Ini kayak setiap jam 10. Jadi nanti sebentar kalau jam 10 saya izin minum obat Siap. dulu. Diizinin ya Good News Family ya. Minum obat dulu. Ini Iya. masih minum obat. Mm-mm, Titiknya di situ. Ketika mhm. udah mulai itu kok besok harinya kok aku udah enakan, kok aku sudah nggak perlu pakai oksigen lagi, besok lagi kok aku apa bisa bangun dari tempat tidur sendiri loh. Itu Haleluya. juga apa mujizat ya, ini alarmnya sudah bunyi. Boleh, Itu boleh. Caca iya, boleh sambil minum nih. Silakan. iya. Bentar ya, saya Iya, minum obat dulu. boleh. Nih Gun Lia, jadi memang nanti kita bakal dengar cerita juga dari Cici Linda bagaimana kondisi kesehatannya yang terbaru atau update-nya, terus bagaimana ya update kondisi kesehatan nanti bakal diceritain juga dan kemudian proses selanjutannya seperti apa gitu ya. Ketaatannya untuk menepati waktu-waktu periksa dan sebagainya itu tetap harus di apa namanya diberikan komitmen ke sana itu nggak mudah sih ya. Tetapi itu yang harus dijalani karena proses ke belakangnya kalau throwback itu, aduh, banyak tenaga, banyak juga materi yang sudah keluar. That's why harus tetap ditepati gitu ya. Ya, Oke, ya. eh, how God speak up ini C. Gimana Tuhan berbicara melalui siapa? eh, Ketika ngelihat tanda-tanda kok enak gitu, langsung Tuhan ngomong gitu nggak sih lewat apa sih? Boleh ceritain. Iya, jadi ketika udah mulai minum obat terus 3 hari kayak saya disadar kok kayaknya saya sudah nggak perlu minum paracetamol lagi ya. Mm-mm, Saya mm-mm, cerita sama Babe, hah mm-mm, iya, lo mujizat apa udah mulai ngerasain gitu kan, mulai mm-mm, baik-baik semua membaik tuh. mhm.
Ya ampun, kayak nggak bisa ngomong sih, udah Mm-mm. speechless aja setelah proses yang sekian itu, sekian beratnya itu, Mhm. saya Tuhan sembuhkan satu-satu gitu ya. Bisa mulai bisa bangun dari tempat tidur sendiri, Mm-mm. mulai Mhm. bisa eh, aktivitas mandiri apa ya pribadi mandiri kayak mandi, Yes. makan gitu-gitu kan. Mm-mm. Ya, Bisa kemandiriannya yang awalnya menghilang gitu harus ya. Itu ditolong ya. mm-mm, mm-mm, Buat mandi aja harus ya, ditolong gitu ya. itu Ini termasuk mereka salah satu yang ditakutin ya, Nya, ya. Ya, Ci, udah ya. nggak kayak nggak Nih, bisa apa-apa. saya manggilnya Nyak soalnya Gunsong ya, maafkan kalau suka ketukar-tukar. Heeh. Iya, Oke, itu yang kemandirian yang hilangnya kemandirian itu memang salah satu hal iya yang bikin ditakutin ketika sakit ya. mm-mm. Mm-mm. Kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang biasanya rasa rusuk ya Ya, dar ngapain ya, sibuk sih dari pagi sampai malam gitu sih tidak tiba-tiba harus pernah berhenti ya. terus di tempat tidur terus gitu tuh rasanya terus mulai bisa sedikit demi sedikit itu tuh luar biasa pengharapannya. Wow, jadi Tuhan berbicara lewat situasi dan keadaan ya. Dan itu Mm-mm. yang membuat Cece Lila membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan ya. Mm-mm. Ngobrol, aduh bersyukurnya Betul. semakin luar biasa. Itu kan soalnya. Jadi momen apa yang menjadi titik balik adalah ketika setelah minum obat, kemudian lihat kondisi yang, wah, Iya, kemandiriannya Tuhan pakai semakin obat ya. pulih, bisa bangun sendiri, bisa melakukan aktivitas secara mandiri dalam tanda kutip. Sebenarnya yang direpotin itu juga nggak masalah. Cuman Mm-mm. yang sakit itu ngerasa kasihan gitu Jengkel, ya. Kalau iya jengkel, jengkel, jengkel ya, betul sekali jengkel, Kak. Mm-mm. nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa sendiri. Kalau saya dulu waktu mau ditolong pergi, saya bisa sendiri gitu. Orangnya saya usir, meskipun saya nangis gitu. Saya bisa Hmm. kok, saya bisa jatuh lagi gitu. Saya pernah lakukan itu. Oke, Oh, dan itu ternyata Tuhan berbicara again selalu bisa lewat lagu, bisa lewat situasi dan many things Tuhan bisa ya. berbicara. Herannya Oke, tuh mm-mm. Tuhan kirim orang-orang Ya, yang selama ini kayak sama sekali tidak pernah kontakan gitu. yes, Ya ada gitu. mm-mm. Saya kena ngefollow dia di IG, Mm-mm. aku punya nomor WA-nya, tapi nggak pernah maksudnya chat Chat, yang intens gitu ya. Terus Tuhan tiba-tiba kirimin dia, nanyain kabarku, ngirimin suplemen, sampai Tuhan tuh bisa pakai segala cara gitu untuk menunjukkan kasihnya yang benar-benar tuh di luar akal, Mm. jadi di luar pikiran. Mikirnya akan si ini yang bisa nemenin aku Ya, nolongin, mm-mm. ternyata enggak, justru Ya, orang yang jauh gitu. mm-mm. Kadang gitu ya, walaupun yang deket-deket juga iya, Mm-mm. cuman nggak kepikir justru dari situ semakin aku melihat Tuhan Nyata ya. kesetiaannya nyata. Right. Ya, dia melihat, mendengar, dan Tuhan bekerja. Kadang kita kan disibukkan nih, C ya. Disibukkan dengan mengatur sendiri apa yang seharusnya gitu ya. Oh si A, si B, si C. Oh ini begini-begini. Kalau kita sibuk ngatur apa yang jadi kebutuhan kita atau apa yang kita inginkan tuh, ya Tuhan akan diam aja sih. gitu kan ya. Tapi kalau kita, nih Tuhan, aku nggak tahu gitu ya. Nah, Mm-mm. dia tahu segalanya. Iya, Maka dia termasuk lakukan apa yang dia mau ya. ya termasuk sama Praise selama God. sakit saya malah dapat mami baru. Ya, ya, ya. Boleh Saya selalu- di-mention. iya, Mm-mm, buat mami Livung gitu ya. mm-mm, mm-mm. Saya juga nggak tahu kenapa gitu kok bisa mami Livung tuh begitu perhatian sama saya dan keluarga saya gitu. Ya. Terus eh, sering telepon, nguatin saya, ngasih ngasih pengalaman kalau suaminya juga sembuh, Linda juga bisa sembuh gitu. Masa Yes. gitu kayak berdoa buat saya apa support apa kebutuhan saya gitu. Terus Mm-mm, saya tanya sama Mami Fung, mhm, nih kenapa Mami bisa sesayang itu sama kami gitu. mm-mm. Terus katanya dia digerakkan Roh Kudus gitu. Yes. Terus semakin hah sampai bisa kayak gitu loh. Waktu itu Mami Fung saya manggilnya tante, terus suatu kali Mm-mm. Mami bilang, Linda mulai sekarang manggil aku mami aja katanya. Hah? Aku dapat mami. Yes. Puji Tuhan banget. Yang hal-hal yang kayak gitu yang Tuhan tunjukkan Iya. penyertaannya gitu. Aku Yes. tuh ada gitu. Yes. Selalu Ya. sama.
kamu gitu. Jadi tenang aja. Dia nyata, luar biasa memang. Mm-mm. Eh, Iya, Ibu yang satu itu memang sangat luar biasa ya. Itu iya, peka, usianya udah lanjut tapi kalau lihat itu, soalnya mungkin iya pernah benar dengar peka. kesaksian beliau di sini juga. Memang Heeh, kalau ngomong iya nggak bisa pernah. berhenti ya. Tapi itulah beliau sehat, kuat dan Iya, iya. taat sama Selalu senyum. ya, Iya, selalu. smiley face dan kita Itu bukan bukan bermaksud untuk memuliakan yang bersangkutan, Mami Living ya. hmm, Bukan, tetapi memang lewat begitu luar hidupnya, biasanya lewat hidupnya memakai. memberkati orang lain, Yes, membuatkan dia orang memilih lain. sesuatu yang lebih baik membahagiakan orang lain daripada bahagia sendiri. Iya, bener. Katanya lebih seneng banget kalau bisa nyenengin orang lain. Itu Puji Tuhan. luar biasa sekali Iya. kalau kita bertemu dengan seperti itu bukan karena diberi ya lepas dari itu misalnya, tapi kasih yang nyata Heeh, yang Tuhan kasihnya. ya kasihnya yang nyata itu yang membuat apa ya ini loh Tuhan Yesus gitu ya. Itu Mm-mm. mungkin Gensomli yang bisa kita apa ceritakan tentang beliau juga. Oke, em, setelah mengalami itu, nah ini setelah ngalamin kesembuhan nih, Cecemu, ini yang totally sudah sembuh. Pernyataan dari dokter seperti apa ini, Cece Linda? Belum, jadi saya masih Belum ya? minum, Masih minum. Heeh. masih masih minum obat yang itu, Mm-mm, obat kemo bilangnya. mm-mm, Jadi obat kamu. Mm-mm. kemo tuh selama ini ternyata sudah maju gitu ya, nggak harus Heeh. ada Merusak jaringan ya. Mm-mm. kemo, kemo apa? Kemo infus, ada kemo Mm-mm. radiasi sama kemo Wow. obat. Nah, saya Iya. pakai yang kemo obat Mhm. yang target gitu memang. Mm-mm. Obatnya untuk di target yang Targetnya. sakitnya aja, selnya yang Mm-mm. rusak aja yang di Wow. itu. Ya, ya, ya. Inilah memang teknologi sekarang. Bayangin aja semuanya sudah ada dalam genggaman. Manusia dipakai Tuhan untuk menciptakan sesuatu, menolong kehidupan manusia supaya mereka bertahan juga ya. Jadi kalau semakin ke sini obatnya tidak tahu rasanya nggak mungkin. Karena Iya, teknologi sudah luar biasa, medis pun dipakai Tuhan seperti banyak dokter iya, kan, mereka sekolah, penelitian segala macam iya, harus menemukan sesuatu yang baru. Ini yang iya, kita terus doakan juga untuk di tim medis ya, sehingga iya. yang sakit itu nggak perlu takut. Ada BPJS juga, ada banyak hal ya. Jadi Tuhan bisa apa pakai ya? banyak hal. Ya bisa pakai banyak hal. Nah setelah ngalamin ini nih, eh, apa namanya Celinda, harapannya pasti semakin kuat ya karena dapat cerita juga bahwa obatnya bisa kayak on target gitu ya. Jaringan nggak perlu merusak jaringan yang lain, tapi fokus pada jaringan yang rusak aja. Apa perubahan terbesar dalam CC memandang hidup, pelayanan dan panggilan sebagai istri dan ibu? Apa ya? Ya semakin ya udahlah, melayani keluarga, kasih kesempatan sekali Mm-mm. lagi gitu ya untuk Ya second melayani chance keluarga. gitu ya, Nya. Mm-mm. Melayani keluarga, melayani orang-orang jemaat gitu. Ya, Mm-mm. semakin melihat berbagi lah gitu dengan Yes. apa yang sudah saya dapat, betapa besar kasih Tuhan, betapa Mm-mm. besar kuasanya gitu. Lebih terarah kepada melihat hal-hal yang positif dan benar gitu nggak sih, Cece? Jadi Iya, kita kayak misalnya nggak mengalokasikan energi untuk sesuatu yang dalam tanda kutip meruntuhkan orang atau kayaknya enggak ya. Jadi enggak. lebih ke membangun membangun iman Iya, gitu ya. Mm-mm. Bangun iman sendiri juga membangun iman orang lain gitu ya, Cece ya. Especially juga sebagai panggilannya dalam sebagai istri dan ibu mendampingi suami pelayanan ya di berbagai bidang. Well, Cece boleh ceritain update kondisi kesehatan apa yang masih tetap dikerjakan dan dilakukan. Patuhnya pasti ya, iya, patuh obat tadi iya. di alarm. Nggak cuman obat, Betul. suplemen juga. Nah, Bapak mm-mm, Gembala juga apa, mm, support ini, kasih suplemen, mm-mm, suruh minum apa, sari kutu, itu mm-mm, mm-mm, mm-mm. nanti apa ada. Albumin ya itu ya, sari kutu ya. Mm, Terus apalagi pokoknya apa yang disuruh tak minum lah istilahnya gitu kan, biar sembuh iya, pokoknya. iya. Mm-mm, mm-mm, Terus apa, mm-mm, saya masih kontrol sebulan mm-mm, sekali, besok saya kontrol. mm-mm, Kemungkinan setelah kata dokter sih setelah 3 bulan melihat perkembangan yang baik,
nanti Mhm. dites lagi gitu. Gimana ke Oke. depan. Jadi mesti ada ketaatan yang tetap dilakukan ya. Oh iya, Ya, minum makan tuh. obat, terus Mm-mm. kemudian konsultasi ke dokter. Tidak Mm-mm. bisa di skip sih, Gunsolia, Iya, karena ini juga jangan apa namanya? disepelein juga. Mm-mm. Mm-mm. Satu ketaatan yang kita lakukan untuk sesuatu yang terlihat, gitu ya. Ini akan berdampak juga pada sesuatu yang tidak terlihat Tuhan, gitu ya. Itu ketaatan kita. Kita nggak Iya. mungkin bilang taat sama Tuhan yang nggak terlihat kalau kita nggak taat pada sesuatu yang kita tahu ini progresnya buat kesehatan, gitu ya. Cilinda, kalau throwback noleh ke belakang nih, apa ingatan baik karena kita ada di ingatan baik ya. Ingatan baik tentang Tuhan yang paling kuat dari seluruh perjalanan ini ya. Dan pesan iman yang ingin Cece bagikan kepada pendengar yang mungkin sedang bergumul dengan sakit, kehilangan harapan. Bahkan mereka juga nggak ngerti nih. Ada kebaikan Tuhan yang ready to feel, ya sudah siap untuk dinikmati, tetapi mereka masih menanti-nantikan kebaikan Tuhan karena tidak sesuai yang dideskripsikan di kepala kita. Kebaikan Tuhan tuh harusnya begini, begini, begini. Padahal ada kebaikan Tuhan yang sudah siap untuk dinikmati. Silakan. Kalau yang paling gak tak inget itu yang ketenangan itu, mujizat ketenangan Ya. itu diberi tenangan menghadapi hari demi hari. Mm-mm. Iya. Itu berkat yang luar biasa yang saya rasakan selama proses saya Mhm. sakit itu. Terus Mhm. kalau lihat, pokoknya percaya aja gitu. Tuhan Percaya. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mau kita sehat, dia mau kita seneng, sukacita gitu. Dia enggak pengen kita menderita gitu. Percaya aja itu gitu. Jadi terus berpengharapan kalau orang lain juga bisa disembuhkan, saya juga bisa gitu. Tuhan mampu menyembuhkan gitu. Amin. Ini yang sedikit penasaran nih, Cece. Dapat ketenangannya itu kayak suddenly calm gitu ya. Tiba-tiba tenang begitu atau diminta. Karena Tuhan kadang melakukannya tik gitu ya. Kayak kita nggak sadar. Loh kok Enggak tenang ya? sadar sih. Kayak, Oke. loh kok aku kok bisa tenang gini ya? Praise the Lord. Inilah Tuhan. Iya itu yang kadang, hah, suami saya aja bingung gitu, tapi Mm. saya yang biasanya kalau orang tahu saya tuh gimana, orangnya Ya. khawatiran, Mm-mm. orangnya memikir, Gampang overthinking panik gitu, ya. gitu. Itu memang kayak apa namanya auto responnya kita. Apalagi sebagai wanita ya. Overthinkingnya tuh cukup banyak nih di sini sekitar sini. Baru oke kalau itu detik aja berlakunya. Jadi tiba-tiba tenang gitu ya, nggak sadar setelah loh Malah gitu kan ya. Mm-mm, tiba-tiba menyadari kok aku bisa setenang ini ya. mm-mm, mm-mm. Untuk ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin sih gitu. Saya gitu Yes. tenang gitu ngadepin harus masuk ke ruang operasi sendiri. Kalau Iya, dibayangin sekarang kok aku bisa ya. Itu kalau bukan Tuhan tuh ngeri iya, sekali. betul Itu betul. masuk Kalau suruh balik lagi ngerasain itu hmm, tidak gitu ya. Kalau karena itu pekerjaan Tuhan ya, iya Cek ya. bener-bener tuh Benar. luar biasa. Weh, Yes. yakin aja, percaya aja walaupun percayamu tuh kadang naik tuh masih naik turun, enggak Yes. apa-apa. Mm-mm. Enggak apa-apa, Tuhan tuh itu luar biasanya. Tuhan tuh begitu sayangin sama kita. Jadi walaupun pengharapan kita kayaknya secara manusia kecil gitu ya. Nah, tapi ya udah terus percaya, diberkatakan terus, diomongin Yes. terus. Oke. Tuh, tuh kalau ngomongin Tuhan tuh sekeren itu. Heeh, nah bener kayak speechless sudah nggak bisa dibilang. Sekeren itu. Kadang dia tuh tik gitu. Wah, ya ampun. Mungkin bukan sesuatu yang besar, wah hebat kita dapat Heeh, jet pribadi. Enggak yang kayak gitu. Cukup janjinya Tuhan tuh kita lihat gitu ya, penyertaannya, ketenangan yang, aduh itu tuh didambakan banyak orang yang sedang heboh ngalamin sesuatu yang, aduh berat sekali gitu tuh ya. Tapi tiba-tiba dihadir dengan ketenangan itu, loh, loh, meskipun ya kalau ditanya mau lagi, tidak, iya. gitu ya. Karena nggak yakin kita di sana mau memilih rasa apa itu kan nggak Jangan ngerti. mencobai diri. Kita kan nggak ngerti akan memilih rasa seperti apa, nggak dipilih juga. Karena itu yang dibentuk Tuhan dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kita cuman bisa mengagumi Tuhan ya, C ya. Karena itulah tujuan.
Tuhan menciptakan kita ya. Ternyata untuk mengagumi Dia dari waktu ke waktu, dari season ke season gitu ya. Hah, cuman bisa in Japanese is melongo. Iya, betul. Udah nggak bisa Oke. ngomong. Yes, sekecil apapun iman terus dibangun. Jangan sampai sesuatu yang nggak baik itu mendorong iman keluar. Karena memang, apa lagi ya? Kenapa iman penting? Karena kalau Tuhan datang juga yang ditanyain iman sih ya. Hmm. Imanmu ada nggak? Kayak gitu. Jadi, aduh, Gensong Lia. Untuk yang Hmm. lagi saat ini ngerasa jauh dari Tuhan. Ngerasa, mana sih Tuhan Pokoknya enggak kok? kuat, jangan khawatir lah. Kita Ya, manusia tuh mesti lemah. ya, Kita manusia tuh pasti lemah. Jadi terus pokoknya ya udah ketika sadar kalau lemah, mm-mm, minta Tuhan kuatkan ya. lagi. Cukup mengakui kalau lemah gitu aja ya, nggak Mm-mm, apa-apa ya. mm-mm, mm-mm, Nggak tabu kok di hadapan mm. Tuhan Tuhan ngomongin itu baik apa banget. aja. Mm-mm, Baik banget, baik mm-mm. banget. Ya sangat baik. Mm-mm. Segitunya tuh pribadi Tuhan ya. Oke, berarti pesan dari Cece buat Good News Family semua yang Anda saat ini mungkin sedang ada, menurut Anda ada di lingkaran yang kayaknya nggak bisa keluar, no way out gitu ya. Terus Anda mencari-cari kebaikan Tuhan, rasain aja. Tiba-tiba, kok bisa yang dulu ngerasa tahun lalu bisa lewat gak ya? Tiba-tiba sudah Januari tanggal 13 Mm-mm. gitu ya. Iya. Tahu nggak sih? Gunsoli ini yang mesti Anda temukan di dalam Tuhan ya. Kalau Celinda tadi, kok aku bisa setenang ini? Gunsoli cari, pasti ada. Mm-mm. Nyarinya jangan seperti yang kita definisikan ya, Cek ya. Mm. Seperti yang Tuhan nyatakan. Pribadinya seperti apa? Kasih, baik, itu. Seperti itu. Iya. Oke. Ini jadi ikutan. Kalau ngomongin Tuhan memang seperti itu, Cece Linda ya. Pasti mau ketawa-ketawa, iya. Karena sekagum itu ya kita dengan Iya. Tuhan kita yang sangat luar biasa. Oke, well, Cece Linda mungkin ke depan apa yang ingin Cece lakukan? Resolusi boleh bagikan nih ke Good News Family supaya bisa, oh iya, terinspirasi. Di tahun ini apa sih? Ya, Hmm, terus tetap setia aja setia sama Tuhan sama ya. panggilan Tuhan yang sudah Tuhan Mm-mm, tentukan dalam hidup kita. mm-mm, Ya, kalau sekarang disuruh istirahat dulu karena masa mm-mm, masih pemulihan, masih itu ya mm-mm, udah gitu. mm-mm, Tuhan kasih rest dulu gitu. Terus mm-mm. nanti lari lagi gitu. Yes. Tetap setia terus dengan pelayanan sekarang mungkin balik lagi mesti cuman pelayanan di rumah aja gitu yang melayani apa yang di rumah gitu. Cuman terus tetap setia, Mhm, tetap melayani dia dimanapun apapun yang Tuhan taruh di tangan kita. mm-mm. Yang Tuhan percayakan ya. Oke, well, Gun Solia, kami sangat bersyukur dengan yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya, di waktu yang berbatas, obrolan di berbatas waktu, tapi saya percaya ada banyak hal yang Anda dapatkan, kekuatan, inspirasi, apapun itu. Anda boleh ambil resourcesnya di obrolan kita yang singkat ini. So, finally, saya Indi Saya Linda. untuk Good News FM. Bisa Good News for You at 94.9 Good News FM. Good News for the Family. Cece, terima kasih ya buat Sama-sama, waktunya. God Bang Richard. bless. Luar biasa. Ya, God bless you. God